Hey ho Laborians, welcome back to Labos Podcast. How are you today? I hope every one of you are feeling good today. Pada podcast kali ini masih bersama dengan saya, Nana, sebagai host, dan masih ditemani dengan teman saya yaitu Kak Yani. Hai Kak Yani. Hai Kak Nana, hai semuanya. Gimana kabarnya Kak Yani? I'm good. How about you? Very well, thank you. So, bakalan bahas apa nih Kak hari ini kita? Kita akan bahas tentang model auxiliary, tentang yes no question. Terus ada three types of WH questions. Lalu ada materi tentang versus intransitive verb, dan yang terakhir ada causative have. Oke, kita mulai dengan model auxiliary dulu ya Kak. Pertama-tama ada berapa sih Kak model auxiliary yang biasa kita gunakan sehari-hari? Oke Kak, jadi model auxiliary itu dibagi menjadi beberapa ya. Pertama ada can untuk bentuk present, ada could untuk bentuk past, may untuk present, might untuk past, ada will untuk present, dan would untuk past. Kemudian ada shall bentuk present dan should biasanya untuk past. Dan juga yang terakhir itu ada must dan juga have to. Wah, banyak juga ya Kak model auxiliary ini. Ya, cukup banyak. Dari sekian banyak model auxiliary yang tadi Kakak sebutkan, gimana sih Kak cara membedakannya dalam penggunaan sehari-hari? Oke, jadi di sana di materi sudah dijelaskan ya penggunaan masing-masing modal. Kita mulai dari yang pertama yaitu can dan could. Jadi can itu bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan masa kini, meminta izin bentuk informal atau bentuk santai, meminta sesuatu secara informal, dan juga menawarkan bantuan. Contohnya itu yang merupakan kemampuan itu nomor satu ada I can swim. Jadi di sana menunjukkan kita mampu untuk berenang. Lalu could bisa digunakan untuk menyatakan kemampuan yang posisinya berada di masa lampau, meminta izin secara formal, meminta sesuatu secara formal, dan juga saran. Contohnya ada my grandmother could swim. Di sana kita menggunakan could karena kemampuan ini mungkin dimiliki neneknya saat dia masih muda, tapi sekarang mungkin nenek ini tidak bisa berenang lagi, begitu kan Nana? Oke. Nah, Ken dan Mei ini mungkin hampir mirip ya, tapi Ken berfokus pada hal yang bersifat kemampuan, sedangkan Mei bisa digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang sifatnya 50-90% itu bisa terjadi, lalu meminta izin lebih sopan dari Ken, dan juga berupa permintaan suatu barang atau benda. Contohnya, may I borrow your car? Meminta izin secara lebih sopan. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan can ya. Can I borrow your book? Tapi ini konteksnya mungkin lebih santai. Kalau may itu lebih sopan, lebih formalnya. Kemudian untuk yang might itu bisa digunakan untuk menyatakan kemungkinan yang persentasenya kurang dari 50% bisa terjadi. Meminta izin lebih formal dan juga permintaan yang lebih formal. Contohnya, might I ask you a question? Meminta izin lebih formal. Jadi ini versi lebih formalnya lagi dari yang may. Kalau may tadi sopan, formal, tapi ada lagi yang lebih formal, yaitu might. Contohnya, might I ask you a question? Ini meminta izin lebih formal. Tadi ada may, itu sebenarnya sudah sopan, sudah formal, tapi ada lagi yang lebih formal, yaitu might. Kemudian selanjutnya kita punya will versus would. Jadi will itu bisa digunakan untuk menyatakan rencana di masa depan, permintaan secara informal, menolak untuk masa kini, dan bisa juga merupakan prediksi. Contohnya, I will not go home with you. Ini merupakan sebuah penolakan yang bisa digunakan bersama dengan kata will. Nah, selanjutnya untuk would ini bisa digunakan untuk menyatakan rencana di masa lampau, permintaan secara formal, dan prediksi di masa lampau. Contohnya itu ada my father had a strong feeling that the weather would be warm. Ini merupakan prediksi di masa lampau. Oke, yang selanjutnya kita pindah ke yang shall dan should ya Kak Nana.
Oke, Kak. Nah, jadi shall ini digunakan untuk menyatakan simple future seperti halnya will, tapi ini hanya digunakan untuk first person seperti I dan we. Dan juga bisa digunakan untuk tawaran dan instruksi. Tapi sebenarnya shall ini sudah sangat jarang sekali digunakan untuk future tense. Kita lebih sering menggunakan will dan juga going to. Oh, begitu. Ya, untuk contohnya kita punya your bag looks heavy. Shall I carry it for you? Ini merupakan tawaran. Kita menggunakan shall. Gitu ya, Kak ya. Oke. Selanjutnya should. Should ini bisa digunakan untuk menyatakan saran, kemungkinan, prediksi, dan penyesalan. Should juga bisa diartikan sebagai seharusnya. Nah, contohnya itu, you look so tired. I think you should take a rest. Jadi di sana kita menyarankan seseorang untuk beristirahat karena orang tersebut terlihat sedikit kelelahan begitu ya Kak Nana ya. Oke. Nah, yang terakhir kita punya must dan have to. Di sini must dan have to ini maknanya sama-sama berupa keharusan. Tapi bedanya must itu digunakan untuk menyatakan keharusan secara personal, apa yang dirasa harus dan keharusan yang subjektif. Jadi di sini keharusan itu sifatnya berasal dari diri orang yang berbicara. Contohnya I must study hard. Jadi dia merasa bahwa dia harus belajar lebih giat lagi, lebih keras lagi. Sedangkan have to itu berupa keharusan yang sifatnya impersonal. Subjek itu dipaksa dan keharusan yang objektif. Jadi ada peraturan yang mengatur subjek yang bersangkutan. Contohnya saja I have to go home before 11 p.m. Ini merupakan keharusan impersonal. Dia sebenarnya bisa pulang lebih dari jam 11 malam, tapi karena mungkin diatur oleh peraturan rumahnya yang dibuat oleh ayahnya atau ibunya, jadi dia harus pulang sebelum jam 11 malam. Begitu, Kak. Wah, lumayan panjang juga nih ya, Kak. Ya nih penjelasannya. Ya, benar. Soalnya modal ini harus dibedakan secara rinci begitu, Oke. Kak. Nana coba simpulkan ya, Kak Yani. Oke, silahkan. Jadi kalau can itu atau could itu untuk kemampuan, can untuk present, dan could untuk past. Iya, itu. Lalu juga could ini versi lebih sopan dari can. Iya, benar sekali, Kak. Lalu may dan might ini bisa may ini untuk present dan might ini untuk past. Iya, Kak, benar sekali. May untuk kemungkinan yang lebih mungkin terjadi dan might lebih tidak mungkin terjadi. Iya, presentasenya sedikit rendah kalau yang might. Lalu will untuk present, would untuk past, dan would ini juga versi lebih formal dari will. Iya, benar, Kak. Lalu untuk shall dan should ini, should adalah versi past dari shall, dan should ini bisa digunakan untuk saran seperti itu. Iya, menyatakan saran itu. Dan shall sekarang sudah tidak terlalu sering digunakan ya, Kak. Iya, benar sekali. Terakhir, must ini untuk keharusan yang dirasakan secara personal oleh yang berbicara, sedangkan have to keharusan yang dipaksakan atau ditetapkan oleh orang lain. Iya, jadi ada peraturan seperti kita harus menggunakan seragam ke sekolah gitu, Kak. Oke, jadi seperti itu ya kesimpulannya Laborians. Oke. Semoga jelas untuk materi model auxiliary ini. Lalu lanjut ya Kak Yani ke materi selanjutnya, itu ada yes or no questions. Bisa dijelaskan Kak cara membuat yes or no question ini seperti apa Kak? Oke, jadi dari judulnya saja, yes no question itu berarti pertanyaan yang jawabannya itu antara yes atau no saja, Kak ya. Oke. Jadi tidak ada merujuk ke yang lain-lain. Jadi jika ditanyakan jawabannya yes, I am, no I am not. Begitu contohnya ya. Nah, di sana yes no question itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, yes no question to be, yes no question to do, yes no question to have, dan juga yang terakhir yes no question model. Oh, oke. Kita mulai dari yang pertama kali ya, Kak ya. Iya, silahkan Kak Yani. Oke, yang pertama itu kita punya yes no question to be. Jadi to be itu ada beberapa. Secara umum itu kalau untuk present ada is, am, are.
Dan untuk past itu ada was dan were. Contohnya, are you a student? Nah, pasti jawabannya antara yes, I am, atau no, I am not. Jadi harus benar-benar pintar-pintar membuat pertanyaan yang jawabannya langsung straight pada poin yes atau no. Nah, to be digunakan untuk yes no question yang berhubungan dengan kata sifat, benda atau profesi. Bisa juga digunakan untuk kalimat yang menggunakan kata kerja dengan imbuhan ing. Contohnya, are you waiting for Dito? Kalau misalnya iya, jadi yes, I am waiting for Dito. Kalau no, no, I am not waiting for Dito. Dan untuk masing-masing subjek yang bisa menggunakan to be itu bisa dilihat di materi ya. Ada cukup banyak. Kita langsung saja ke yes no question selanjutnya, yaitu yes no question to do. Jadi di sana ada do atau does dan juga did, itu untuk past tense. Contohnya, do you like vanilla ice cream? Apakah kamu suka es krim rasa vanilla? Jadi jawabannya bisa yes, I do. Kalau tidak berarti no, I do not. Begitu. Nah, to do itu khusus digunakan untuk yes no question pada kalimat simple tenses yang berhubungan dengan kata kerja. Jadi bisa simple past atau simple present. Kalau simple present kita menggunakan do, does. Kalau simple past kita bisa menggunakan did. Begitu ya Kak Nana. Nah, selanjutnya itu kita punya yes no question to have. Jadi to have itu juga dibagi berdasarkan subjek dan juga berdasarkan tenses. Kalau untuk present kita punya have dan has, sedangkan untuk past kita punya had. Kalau have itu untuk subjek they, we, I, you. Kalau has untuk she, he, it. Sedangkan had bisa untuk semua subjek. Nah, contohnya, have you ever seen a ghost? Kalau iya, kita sebut yes, I have. Kalau tidak, no, I haven't. Nah, to have ini digunakan untuk yes no question pada kalimat perfect tenses atau kejadian yang sudah terjadi. Ingat, selalu gunakan kata kerja bentuk 3, meskipun itu adalah kalimat tanya. Untuk penggunaannya tadi, masing-masing subjeknya sudah Kak Yani jelaskan ya di awal Laborians. Jadi perlu ditandai bahwa ini berlaku untuk perfect tenses. Nah, selanjutnya kita punya yes no question untuk modal. Contohnya di sini modal yang sudah kita bahas tadi ya sebelumnya, ada can, could, will, would, shall, should, may, might, dan lain sebagainya tergantung dengan tenses. Contohnya, can your father speak English well? Itu untuk contoh present. Kalau iya kita bisa menjawabnya dengan yes, my father can, atau no, my father cannot. Untuk yang bentuk past tense, contohnya could you contact Kate last night? Apakah kamu bisa menghubungi Kate tadi malam? Kalau iya berarti kita menjawab yes, I could. Kalau tidak, no, I couldn't. Perlu diingat, semua modal auxiliary itu bisa digunakan untuk semua subjek, tanpa ada pembagian khusus. Nah, semua kata kerja selalu harus dalam bentuk pertama, meskipun modalnya itu dalam bentuk lampau. Jadi misalnya ada modal dalam bentuk lampau, itu tidak mengharuskan kita mengubah kata kerja ke dalam bentuk lampau juga. Jadi cukup modalnya saja yang bentuk lampau, tapi kata kerjanya harus tetap bentuk bentuk pertama. Begitu Kak Nana. Jadi mungkin bisa kita simpulkan kalau question ini diawali oleh to be, to have, to do, dan juga modal, otomatis jawabannya tuh hanya yes or no aja ya Kak. Jadi mungkin bisa disimpulkan seperti ini kali ya Kak. Jika question itu diawali oleh to be, to do, to have, dan juga modals, otomatis jawabannya yes atau no, nggak bisa yang lain mungkin. Seperti itu ya Kak? Iya, secara umum seperti itu Kak Nana. Oke. Semoga jelas ya Laborians untuk materi yes no question. Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu ada tipe-tipe WH questions. Ya Kak Yani. Iya, bener banget Kak Nana. Oke. Apa aja sih Kak tipe-tipe WH questions ini?
Jadi di sana sudah dijelaskan adalah 3 tipe dari 5W plus 1H questions gitu ya Kak ya. Jadi yang pertama ada interrogative pronoun, yang kedua ada interrogative adjective, dan yang ketiga ada interrogative adverb. Itu adalah tipe 5W1H secara umum yang akan dibahas di materi kali ini. Oh, oke. Bisa dijelaskan lebih lanjut Kak untuk pengertian dan contoh dari interrogative pronoun dulu deh. Apa sih itu Kak? Oke, jadi interrogative pronoun atau kata ganti tanya adalah kata ganti yang digunakan untuk memudahkan pertanyaan. Hanya ada 5 kata ganti tanya yang sudah dikelompokkan ya. Yang pertama adalah what, kedua which, ketiga who, keempat whom, dan yang kelima whose. Nah, masing-masing ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan yang sangat spesifik atau pertanyaan tidak langsung. Setelah terbiasa dengan kata ganti tanya, akan sangat mudah untuk menggunakannya dalam berbagai situasi, begitu Kak. Okay. Nah, untuk contohnya sendiri sudah dibagi menjadi beberapa. Jadi what itu digunakan untuk menanyakan tentang objek atau orang. Contohnya, what do you want for dinner? Ini menanyakan apa yang akan kamu pengen makan apa sih untuk makan malam? Menanyakan objeknya ya, atau bendanya, makanan apa yang mau dimakan untuk makan malam nanti. Terus nomor 2 which, sama seperti what, bisa digunakan untuk menanyakan tentang objek atau orang. Contohnya, which of these ladies is your mother? Menanyakan orang. Jadi yang mana dari cewek-cewek ini nih yang merupakan ibumu? Lalu yang ketiga, who digunakan hanya untuk menanyakan orang yang berposisi sebagai subjek. Contoh, who was driving the car? Menanyakan subjeknya, siapa sih yang mengendarai mobil tersebut. Yang keempat ada whom. Nah, whom ini sama seperti who, hanya digunakan untuk menanyakan orang dengan tapi berbeda posisi. Kalau who posisinya sebagai subjek, kalau whom ini posisinya sebagai objek. Tapi kata ganti tanya ini sudah sangat jarang digunakan. Contohnya, whom with you last night? Menanyakan objek. Dengan siapa subjek pergi tadi malam, begitu ya. Kemudian yang terakhir ada whose. Whose ini digunakan untuk menanyakan orang dan objek, tapi selalu berkaitan dengan kepemilikan. Jadi perlu ditandai kalau who menanyakan orang sebagai subjek, whom sebagai objek, kalau whose itu orang atau objek tapi selalu berkaitan dengan kepemilikan. Contohnya, whose mangoes are those? Menanyakan, punya siapa sih mangga-mangga itu? Begitu Kak Nana. Oke, berarti kalau what itu menanyakan objek atau orang, which itu menanyakan tentang orang tapi yang mana gitu ya. Iya. Kalau who orang sebagai subjek, whom orang sebagai objek. Iya. Lalu whose untuk menanyakan kepunyaan atau kepemilikan. Iya, berkaitan dengan kepemilikan. Oke, lanjut ya Kak Yani. Oke, ke boleh. Interrogative adjective nih. Apa sih itu Kak interrogative adjective? Oke, jadi interrogative adjective itu ada 3. Ada what, which, dan whose. Ini adalah kata tanya sifat yang mengubah kata benda ketika ada pertanyaan tentang yang mana, jenis apa, atau berapa banyak. Kata tanya sifat juga dikenal sebagai penentu pertanyaan. Kita mulai dari yang what. Contohnya ini, what color do you prefer? Menanyakan warna yang mana yang lebih kamu sukai. Yang kedua ada which. Which cat is yours? Menanyakan kucing yang mana yang merupakan kepemilikan dari si subjek. Lalu yang ketiga ada whose. Whose superpowers would you most like to have? Menanyakan superpowers yang seperti apa yang ingin dia miliki. Jadi di sini fungsinya itu mengubah kata benda ketika ada pertanyaan yang mana, jenis apa, atau berapa banyak. Begitu Kak Nana. Oke, sudah cukup jelas. Mungkin bisa kita lanjut ke yang ketiga nih Kak. Interrogative adverb. Oke, jadi dari kata kuncinya saja adverb itu menanyakan tentang keterangan, biasanya tempat, alasan, cara, waktu gitu kan ya Kak ya. Oh iya, betul Bang. Nah, jadi di sana ada 4 jenis. Yang pertama ada where, yang kedua ada why, ketiga how, keempat when.
Jadi where di sana untuk menanyakan tempat. Where will Mr. Tom go tomorrow? Menanyakan akan kemana Mr. Tom pergi besok. Terus yang kedua ada why, menanyakan alasan. Why did you late? Kenapa kamu lambat? Yang ketiga ada how, menanyakan cara atau manner. How can you make the cupboard by yourself? Bagaimana kamu bisa membuat lemari itu sendirian? Yang keempat, when. Contohnya itu, when will you do your assignment? Kapan kamu akan mengerjakan tugasmu? Ini menanyakan tentang waktu. Begitu Kak Nana. Oke, jelas banget ya Laborians penjelasan dari Kak Yani. Lanjut ke materi selanjutnya, transitive versus intransitive verb. Gimana nih Kak? Apa itu perbedaan antara keduanya dari transitive dan intransitive verb ini? Jadi kan Laborian sudah membacakan materinya tentang transitive dan intransitive verb. Nah, di sana hal yang perlu ditandai sebagai pembeda utama adalah penggunaan preposisi. Jadi kalau transitive verb adalah kata kerja yang diikuti oleh objek langsung. Jadi benar-benar setelah kata kerja umumnya langsung diikuti oleh objek langsung, tanpa ada preposisi atau tanpa ada kata bantu lainnya. Nah, sedangkan intransitif adalah kata kerja yang tidak diikuti oleh objek langsung, melainkan bisa diikuti oleh preposisi atau hal-hal yang lain. Contohnya di situ ada I wash my hair 2 times a week. Aku mencuci rambutku 2 kali seminggu. Jadi wash di sana merupakan kata kerja dan my hair adalah objek langsung yang dikenai oleh kegiatan yaitu wash. Nah, untuk yang intransitif itu tadi, contohnya seperti mouse runs if it is in dangerous situation. Jadi setelah kata kerja runs itu tidak langsung diikuti oleh objek langsung, melainkan ada embel-embel kata yang lain. Nah, yang sering dibingungkan adalah bagaimana cara menentukan apakah itu transitif atau intransitif. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa pembeda utamanya adalah preposisi. Jadi kalau misalnya dalam kalimat itu setelah kata kerja tidak diikuti oleh objek langsung, melainkan preposisi, berarti kemungkinan besar itu otomatis menjadi intransitif verb. Begitu Kak Nana. Oke, jadi intinya transitive verb itu diikuti objek, tidak ada preposition di antara verb dan objek, sedangkan kalau intransitif itu setelah verb tidak langsung ada objek ya Kak? Ya, secara Bisa umum jadi, pembedanya begitu. Oke, bisa jadi setelah verb diikuti preposisi dulu gitu ya? Iya, benar banget Kak. Oke, lanjut ke materi terakhir, ada materi tentang causative have nih Kak. Apa sih Kak itu causative have? Bisa dijelaskan? Oke, jadi sebelum kita membahas tentang causative have, kita perlu tahu dulu causative have itu merupakan bagian dari apa sih? Gitu ya Kak ya. Jadi causative have itu merupakan bagian dari causative verb. Causative verb adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan bahwa subjek atau orang pertama dalam kalimat membuat sesuatu atau seseorang melakukan sebuah aksi atau tindakan untuk dirinya. Nah, umumnya ada beberapa verb yang digunakan untuk causative verb seperti have, get, let, dan make. Tetapi, materi kali ini hanya akan membahas mengenai causative have karena ini merupakan verb yang sering digunakan. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan Kak Nana tentang apa sih causative have itu ya? Ya, Kak Yani. Jadi causative have merupakan kata kerja kausatif yang umum. Kata kerja ini berfungsi untuk menginginkan seseorang mengerjakan sesuatu untuk subjek. Sederhananya, kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu buat kita. Ada 2 jenis bentuk causative have, yaitu aktif dan pasif. Ini contohnya sudah ada di materi ya. Contohnya yang pertama itu untuk kalimat aktif dengan pola subject plus have, has atau had sesuai tenses plus object plus verb 1. Situ contohnya, Dina has Mia cook the food every night. Karena ini menggunakan has di mana simple present dan syarat simple present itu adalah yang merupakan fakta atau merupakan kebiasaan, jadi kita menggunakan keterangan waktu every night. Berarti itu artinya adalah Dina meminta Mia untuk memasak makanan setiap malam. Di sana has digunakan sebagai causative yang mana permintaan. Lanjut yang pasif.
Di sana ada contoh pasif dengan pola subjek plus have, has, had yang ditentukan berdasarkan tenses plus objek plus verb 3. Contohnya, Dina has the food cooked every night. Dina meminta makanannya dimasak setiap malam. Jadi di sana subjek plus have, has atau had plus objek kemudian diikuti oleh verb 3, dan jika itu bentuknya present umumnya diberi keterangan waktu. Begitu Kak Nana. Oke. Jadi causative have ini bagian dari causative verb ya Kak? Iya, benar banget. Dimana ini digunakan saat seseorang menginginkan orang lain untuk melakukan sesuatu untuknya. Ya, benar sekali Kak Nana. Dan untuk materi labo khusus hanya membahas causative have karena itu yang memang umum digunakan biasanya ya Kak? Iya Kak Nana. Oke. Wah, sudah banyak sekali penjelasan yang dituturkan oleh Kak Yani hari ini. Semoga membantu para laborians dalam lebih memahami materi yang sudah dibagikan ya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. See you.